berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Nama akun, mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat, bisa di track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Di Palembang. Yo, panglima TNI di kau. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Saya tidak tahu kalau protapnya aparat kita seperti itu. Anyway, apa yang bisa Anda jelaskan sini? Ya di situ kan jelas ya. Kayaknya kita semua punya telinga kalau polisi bilang orang itu yang punya name tag ikut merusuh. Ikut merusuh. Saya tidak tahu karena saya bukan intelijen. Sebentar, kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. Di Palembang. Yo, panglima TNI di kau. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini, bukan cuma saya. Anyway, itu kan menjadi bukti. Saya nggak tahu protapnya apakah ikut rusuh juga termasuk bagian intelijen atau enggak, tapi nanti dulu, sebelum itu kita ngelanjutin masalah algoritma dulu. Oke. Kebetulan doktoral saya, PhD saya diambil masalah data science. Kehidupan saya soal data analitik, dan bukan cuma membahas teorinya, saya juga menerapkannya. Mungkin Bapak Ibu semua supaya tahu. Doktoral Anda soal data analisis. Data analisis di Monash University. Australia. Dan belajar soal algoritma. Dan bukan cuma belajar secara teorinya atau mengutip orang lain, saya menerapkannya. Mungkin sekarang bisa di ChatGPT, friction shifting theory itu udah keluar teori algoritma dan data analisis dari Ferry Irwandi, dan sudah ada pembuktiannya, berapa engagement yang didapat, berapa view yang didapat, berapa follower yang didapat. Tapi saya akan membicarakan ini dengan bahasa yang simple dan sederhana, dan supaya teman-teman intelijen bisa mengambil ilmu juga. Mungkin kita sharing knowledge ya. Ada yang namanya scraping, ada yang namanya OSINT. Jadi untuk men-track dengan algoritma kayak sekarang, algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas pada penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali. Dan berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Ainus berani beri saya laptop sekarang. Oke. Nanti saya akan minta laptop. Silakan lanjutkan. Nah, lagi sedang dicarikan. Saya akan datangkan laptop nanti. Dan saya nggak perlu pakai scraping atau OSINT untuk mencari tahu, by keyword aja. Kalau kita bicara OSINT itu open source intelligence. Iya. Oke. Untuk memahami dari mana sumber data itu muncul, ya kan? Dan sebenarnya ketika pakai handphone nggak bisa. Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya, di Google. Ini acara paling simpel deh, di TikTok Google by date 25 Agustus, sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Akun-akunnya simple kok. Dan jawabannya adalah I don't know, silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok, Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya nggak bilang apakah mereka benar-benar di dalamnya atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, apa yang Anda mau sampaikan di situ? Ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa,
dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya kalaupun apa? Ada nama akunnya bisa disebut? ada nama Nama akunnya Ditantang sama Mas Budiman. nama akun mungkin hashtag Mas Bud bisa dilihat. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat, bisa di track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Pertanyaannya, nyebut nama Rizal Khalid gampang, ya memang mafia, memang koruptor, ya Prabowo buru. Tapi kayak pertanyaan Mas Aiman tadi, basisnya apa? Itu kan kita perlu tahu. Dan kita nggak lagi terkesima dan nggak lagi terpukau dengan kata-kata yang sophisticated. Tidak, kita butuh tahu basisnya apa. Dan saya jujur, saya belum tahu. Dan saya juga nggak tahu siapa. Tapi bisa dilihat di media sosial, misalnya orang ketemu siapa, postingannya apa, yang bergerak siapa. It's not rocket science. Nggak butuh untuk Einstein jadi paham, nggak butuh jadi bin untuk paham. Jadi termasuk dulu mungkin kalau talk show ini dilakukan tahun 98 akan sangat sulit ketika saya bicara soal bagaimana dengan video ini, dibantah dengan bilang itu bagian dari intelijen, terus nongol video ini. Itu bisa dilakukan 2025, tahun 98 mungkin Mas Bud tahu akan sangat sulit. Dengan sekarang gampang. Ya ini langsung kan. Tapi seberapa valid itu? Pertanyaan saya gini, saya challenge Anda. Oke. Seberapa valid kemudian akun-akun itu bisa Anda katakan bahwa itu berafiliasi ke kelompok tertentu misalnya? Bukan belum tentu mereka yang melakukan juga kelompok tertentu itu. Betul. Bukan berarti mereka yang melakukan, tapi mereka bisa jadi orang-orang yang diperiksa nantinya. Oke, bahan awal. Bahan awal. Seharusnya kan intelijen bekerja seperti itu ya. Oke. Tapi kalau cuma nyebut nama-nama luar aja atau apa ya semua orang juga gampang. Ada ini juga bisa. Baik. Sebentar, saya Istri saya perlu juga bisa. diklarifikasi tadi yang video tadi. Oke. Pak Soleman. Tadi disebutkan apa tadi, Bung Ferry? Apa? Anda melakukan rusuh, tapi itu kan kata polisi yang nangkap ya. Iya kan tadi dibilang. Mungkin diputar sekali lagi nggak apa-apa. Coba Saya apa bilangnya apa? Oke. Coba dengerin. Kapolri di Palembang. Ayo, tentang lima TNI ini kau. Sependengaran saya ini adalah kavaleri di Palembang. Ya, ada nggak kata perusuh? ada. Semua orang dengar Pak. Semua orang dengar. Semua orang dengar. Dengar nggak teman-teman? Dengar nggak? Tadi ada Pak. Ada. Perusuh? 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 Ikut rusuh tadi sebutnya. Ah. Iya. Kita dengarkan sekali lagi. Coba perusuh atau ikut rusuh? Ikut rusuh saya dengar. Coba dengar. Kapolri di Palembang. Ayo, tentang lima TNI ini kau. Baik. Ikut rusuh kavaleri Palembang. Ikut rusuh, Ya. bukan perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti dia- kalau orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan Oke. ikut. Kan dia ikut. Dia ikut rusuh di sana, tapi bukan perusuh. Karena Tapi memang ini tugas berjalan di situ. sudah dijelaskan oleh Wakil Panglima TNI, Itu Jenderal kan ikut rusuh. TNI Tandio, yang menyatakan bahwa ada intelijen. Apakah ini yang dimaksud? Tidak, nggak disebutkan. Ya. Tapi memang ada intelijen. Iya. Apakah itu yang kemudian tadi Pak Soleman katakan itu sedang bertugas? White apa namanya? White cop. Oke. Nah, jadi bagi saya tadi itu kan disebut ikut rusuh. Ya bisa saja dia tertangkap atau ada di kerumunan situ yang dia sendiri tidak tahu mungkin saat itu. Kita kan tidak tahu latar belakangnya saat itu sedang apa. Tapi dapatnya hanya di ujung. Oke. Nah dia tidak melawan kok. Iya. Kalau memang dia melawan itu lain cerita. Saya sepakat. Tapi karena dia masih tidak harus- melawan, dia masih mengeluarkan harus menyimpulkan dari sini. kartu tanda anggotanya.
Kalau dia memang di situ tidak sah atau memang dia sedang ikut menjadi perusuh, tidak mungkin dia akan kasih ini kartu anggota saya. Dan tidak akan mungkin bawa kartu. Tidak akan Secara mungkin. logika sederhana. Baik, tapi itu oke, baik. Ini tapi setidaknya ini menjadi sebuah fakta yang kemudian ketika tadi Bung Ferry katakan kalau memang mau diperiksa ya harus diperiksa begitu kan. Itu sudah pasti. Kenapa kamu bodoh kok ketangkap? Itu pasti. Tapi bukan berarti bahwa dia itu ikut di situ. Kan begitu itu. Oke. Dan semoga ada petunjuk yang diutarakan oleh Bang Ferry Kiswandi. Kita semoga Polri bisa menyelidikinya dan benar adanya yang disampaikan oleh Ferry Kiswandi tentang dalang demo kerusuhan yang berlangsung dari tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 yang berlangsung selama 7 hari berturut-turut, yang membuat resah bagi warga negara Indonesia, dan banyak kebakaran yang dibakar, terutama yang di daerah-daerah yang termasuk gedung bersejarah di Gerahadi Surabaya. Dan semoga saja dalangnya cepat ketemu dan siapa di balik dalang kerusuhan yang berlangsung dari 25 Agustus 2025 sampai 31 Agustus 2025. Semoga petunjuk dari Bang Ferry Kiswandi menjadi benar apa adanya.